kembali di kuliah online Geologi Migas. Materi kali ini latihan soal rongga pori reservoir migas. Ya, pertanyaannya sudah disampaikan di video sebelumnya. Yang pertama, bagaimana hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi rongga pori primer terhadap porositas dan permeabilitas? 2. Jika terdapat susunan butir-butir berbentuk bola atau bulat sempurna tanpa adanya semen, maka buktikan nilai porositas pada penyusunan atau packing kubik sebesar 47,6%, heksagonal 39,5%, dan rombohedral 26%. Nomor 3, senyawa apakah yang dapat membuat rongga pori sekunder pada batu gamping terumbu atau reef? CaCO3. Jawaban nomor 1. Berikut ini tabel hubungan faktor-faktor pengaruh rongga pori dengan porositas dan permeabilitas. Baik, yang pertama, ukuran butir atau grain size. Untuk coarse grains, artinya butiran kasar atau diameter besar, ataupun fine grains, butir kecil atau halus, tidak mempengaruhi nilai porositas suatu batuan. Sedangkan coarse grains akan menghasilkan nilai permeabilitas yang tinggi dibandingkan dengan apabila batuan tersebut memiliki butir yang halus atau fine grains, yang mana akan memperkecil atau memperendah nilai permeabilitas. Nomor 2, yaitu pemilahan atau sorting. Apabila batuan tersebut dikatakan well sorted, maka akan menghasilkan porositas yang tinggi dan permeabilitas yang tinggi juga. Sedangkan apabila pemilahannya adalah poorly sorted atau sorting yang jelek, yang tidak seragam ukuran butirnya, maka akan memperkecil nilai porositas, begitu juga memperkecil nilai permeabilitas. Yang ketiga, kebundaran butir atau roundness. Apabila bentuk butirnya well rounded, lebih semakin bulat, maka akan menghasilkan nilai porositas yang tinggi, begitu juga permeabilitasnya tinggi. Sedangkan untuk kebundaran butir yang angular, yang runcing-runcing, yang kasar, maka akan menurunkan nilai porositas, yang mana juga menurunkan nilai permeabilitas. Kemudian nomor 4, penyusunan atau packing. Bentuk kubik adalah bentuk yang bisa menghasilkan porositas dan juga permeabilitas dengan nilai tinggi. Sedangkan selain kubik atau yang memiliki sudut lebih rendah daripada kubik, bentuk kemiringan susunan butirnya, misalnya rombohedral dan seterusnya, maka akan memiliki nilai porositas yang rendah. Begitu juga dengan permeabilitasnya. Nomor 5, sementasi dan kompaksi. Apabila longgar, maka tentu saja porositasnya tinggi dan permeabilitasnya pun tinggi. Sedangkan apabila tight atau ketat, maka porositas dan permeabilitasnya juga rendah. Lalu ada pertanyaan baru muncul. Kenapa ukuran butir atau grain size tidak mempengaruhi nilai porositas? Jawabannya, simak dulu jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kubik. Ya. Kemudian warna kuning adalah warna kotak atau ukuran dimensi
dari batuan dan porositasnya adalah 47,6%. Kita mulai dengan diketahui suatu batuan yang ditandai dengan kotak atau kubus kuning ada 8 butir atau grains berbentuk bola sempurna dengan jari-jari R. Ukuran butirnya seragam, very well sorted karena semuanya sama, atau mungkin juga dapat dikatakan excellent sorted. Tersusun secara kubik. Ini adalah simbol R atau jari-jari pada butir. Kemudian ada tanda sisi sebesar 4R karena lebar dari satu sisi adalah sama dengan 2 bola atau 2 kali diameter, sehingga sisinya adalah 4R. Kemudian ditanyakan, buktikan jika porositasnya adalah 47,6%. Jawabannya, kita mulai dengan menampilkan rumus porositas, yaitu volume rongga pori atau VP dibagi dengan volume batuan atau VB. Sedangkan VP dapat kita cari dengan mengurangkan volume batuan atau VB dikurangi dengan volume grains, atau saya kasih simbol VG. Kita mulai dengan VB. Karena bentuk kubus, maka volumenya yaitu sisi kali sisi kali sisi, di mana satu sisi sama dengan 4R. Ya, untuk itu dapat kita langsung nilainya sebesar dalam kurung 4R pangkat 3 atau 64 dikali R pangkat 3. Perhitungan selanjutnya yaitu volume grain. Dengan cara mengalihkan jumlah grainnya dengan volume tiap satu grain. Ada 8 jumlah grain, sedangkan volume tiap grainnya karena berbentuk bola, maka kita gunakan rumus 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, di mana nilai Pi dapat kita gunakan 22/7 atau 3,14, sehingga dapat kita tentukan atau kita hitung TJ nya yaitu 33,52 R pangkat 3. Sampai dengan saat ini R nya kita tidak butuhkan berapa jumlah atau berapa nilainya. Dari perhitungan tadi dapat kita hitung VP nya yaitu VB dikurangi dengan VG, volume batuan dikurangi dengan volume grain, yaitu 64 R pangkat 3 dikurangi 33,52 R pangkat 3. Hasilnya yaitu 30,48 R pangkat 3. Sehingga porositasnya yaitu VP dibagi dengan VB adalah 30,48 R pangkat 3 dibagi 64 R pangkat 3. Karena R pangkat 3 nya muncul di pembilang penyebut dapat kita coret, sehingga hasil akhirnya porositas adalah 0,476 dalam desimal. Kalau kita konversikan ke dalam persen yaitu 47,6%. Sehingga jawaban sudah sesuai dengan yang diminta soal. Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan nilai R berapapun tidak akan mempengaruhi nilai porositas. Berikutnya heksagonal, yaitu susunan butir dengan kemiringan sudut 60 derajat. Porositasnya yaitu 39,5%. Ini batas batuannya ya,
Ini simbol jari-jari R. Diketahui suatu batuan kotak jajaran genjang dengan kemiringan sudut 60%, dengan kemiringan sudut 60 derajat, ada 8 butir atau grain berbentuk bola sempurna jari-jari R. Ukuran butirnya seragam, very well sorted atau very excellent, dan susunannya adalah heksagonal. Ditanyakan, buktikan jika porositasnya yaitu 39,5%. Jawabannya, langkah-langkahnya sama dengan perhitungan untuk kubik sebelumnya. Dimulai dengan menghitung volume batuan, yaitu karena bentuknya kotak jajaran genjang, maka rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Ya, nilai T-nya atau tingginya dapat kita gunakan rumus 4R dikali kosinus 60 derajat, karena perbandingannya adalah sisi-sisi yang panjang dari segitiga siku, sehingga dapat kita gunakan rumus Pythagoras. Oke, dari situ kita dapatkan nilai VB-nya. Luas alasnya adalah 4R kali 4R dikali dengan tingginya, yaitu 4R dikali setengah kali akar 3. Maka VB-nya adalah 55,42 R pangkat 3. Lanjut kita menghitung volume grain. Karena jumlah dan ukurannya sama, sehingga kita gunakan angka yang sama, yaitu 33,52 R pangkat 3. Nah, maka volume poinnya yaitu VB dikurangi dengan VG, yaitu 55,42 R pangkat 3 dikurangi 33,52 R pangkat 3. Hasilnya VP adalah 21,9 R pangkat 3. Sehingga porositasnya, yaitu perbandingan antara VP dengan VB atau volume bori dibagi dengan volume batuan, yaitu 21,9 R pangkat 3 dibagi dengan 55,42 R pangkat 3. Hasilnya 0,395 dengan nilai atau simbol R-nya dicoret. Nilai 0,395 ini kalau kita konversikan dalam persen yaitu 39,5%, sehingga sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Selanjutnya yang terakhir yaitu rombohedral, yaitu susunan butir dengan kemiringan sudut 45 derajat dan porositasnya 26%. Tampilan batas untuk menghitung volume batuannya, ya, ini tanda jari-jari R-nya. Ya, kita mulai dengan ditanyakan suatu batuan kotak jajaran genjang, sudutnya 45 derajat, ada 8 butir atau grains berbentuk bola sempurna, dan ukuran butirnya seragam atau very well sorted atau very excellent, dan susunannya adalah rombohedral. Ditanyakan, buktikan jika porositasnya 26%. Jawabannya sama dengan sebelum-sebelumnya. Tahapannya yaitu yang pertama kita hitung volume batuan. Rumusnya luas alas kali tinggi. Kali ini nilai T-nya lebih pendek karena sudutnya lebih miring. T sama dengan 4R dikali dengan kosinus 45 derajat. Ini animasinya. Sehingga VB adalah 45,25 R pangkat 3. Lanjut. Nilai VG-nya sama dengan sebelum-sebelumnya. Maka VP dapat kita hitung, hasilnya adalah 11,73 R pangkat 3. Sehingga porositasnya
kita dapatkan 0,259, atau dapat kita bulatkan sekaligus kita konversi ke persen, yaitu 26%. Demikian angkanya sudah sama dengan yang diminta soal. Kembali ke jawaban 1. Dengan demikian terjawab sudah kenapa ukuran butir atau grain size tidak mempengaruhi nilai porositas. Jawaban nomor 3. Senyawa yang dapat membuat rongga pori sekunder pada batu gamping terumbu atau reef dengan rumus kimia CaCO3. Jawabannya adalah asam klorida atau hidroklorik asid atau HCl. Berikut ini rumus reaksi kimianya. CaCO3 atau kalsium karbonat atau kalsit tambah dengan 2 asam klorida akan menghasilkan air atau H2O, CO2 atau karbon dioksida, dan kalsium klorida. Reaksi ini bukan hanya untuk batu gamping terumbu dengan rumus CaCO3 saja, sama juga dengan dolomit atau kelompok batuan karbonat yang lain. Maka apabila ditambahkan senyawa asam klorida ini, maka akan menghasilkan senyawa-senyawa yang mirip dengan reaksi ini. Ini dalam contoh kali ini saya hanya menampilkan satu rumus reaksi saja. Berikutnya ini hanya tambahan, yaitu contoh aplikasi pelarutan CaCO3 atau kalsit oleh asam klorida atau HCl. Yang pertama, pada proses atau operasi stimulasi sumur yang sering kita dengar dengan nama acidizing atau pengasaman pada reservoir batu gamping. Tujuannya tentu saja meningkatkan porositas dan permeabilitas, karena semakin besarnya rongga pori maka akan semakin besar pula nilai porositas dan permeabilitas. Contoh berikutnya yaitu pada pemetaan geologi permukaan. Apabila kita menemukan sampel batuan di lapangan, sering kita lihat, maka akan kita tetesi dengan HCl atau asam klorida. Tujuannya untuk mengetahui kandungan karbonat suatu batuan yang diamati atau diteliti tersebut. Demikian latihan soal yang sederhana dan simpel pada video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.